sekolah Berham, orang tuanya terjerat pinjaman online. Barang-barangnya bermerek, mulai dari laptop sampai sepatu. Kasihan sekali. Ibunya tiap hari harus pindah tempat supaya tidak ketahuan penagih hutang. Hati-hati, kita harus mencukupkan diri dengan yang ada. Karena itu, tidak perlu berhutang supaya kelihatan keren. Tapi kalau kepada Allah, manusia tidak mungkin bebas dari hutang. Kita berhutang pada anugerah Allah, hutang pada jasa Kristus, karena Allah lah yang memberikan Kristus, firman yang jadi manusia bagi kita. Hari ini, kita mendapat kesempatan mengikuti perjalanan Yesus sampai ke Betania. Kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Bapa di surga, kuduskan kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan layakkanlah kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah kami Bapa untuk boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Adik-adik tentu masih ingat kan Lazarus, saudaranya Marta, saudaranya Maria sudah 4 hari dikuburkan. Wih, kalau sudah 4 hari pasti bau adik-adik ya. Tetapi di hari itulah Tuhan Yesus baru datang ke Betania. Adik-adik, tahukah di manakah Betania itu berada? Ya, Betania ada di dekat Yerusalem, jaraknya kurang lebih 2 mil saja. Jadi tidaklah heran ada banyak orang Yahudi dari Yerusalem datang ke rumah Marta, ke rumah Maria untuk menghiburkan mereka karena kematian Lazarus. Tetapi adik-adik, yang menjadi fokus dan yang dinanti-nantikan Marta dan Maria adalah kehadiran Tuhan Yesus. Maka tidak heran ketika Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah sampai di Betania, Marta langsung meninggalkan rumahnya untuk menjumpai Tuhan Yesus. Dan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan hati yang sedih, Marta berkata, "Guru, seandainya saja engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak akan mati, Guru." Adik-adik, kalau kita mendengar perkataan dari Marta ini, apakah yang kita bisa lihat adik-adik? Yang kita bisa lihat adalah yang pertama, walaupun mungkin secara halus, Marta menyalahkan Tuhan Yesus. Mengapa sih kok harus menunggu 4 hari? Mengapa tidak pada waktu itu dikabari langsung datang? Pasti saudaraku tidak akan mati. Kira-kira demikianlah yang dikatakan oleh Marta. Tetapi dari perkataan Marta itu, kita juga bisa melihat bahwa Marta mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Kita dapat melihat bahwa Marta mempunyai keyakinan Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Lazarus apapun juga penyakitnya, separah apapun penyakit dari Lazarus. Namun dari perkataan dari Marta ini, kita juga melihat bahwa iman dari Marta, iman yang terbatas. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh tempat. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Lazarus dari tempat yang jauh. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang tanpa harus hadir ke tempat orang itu? Nah, Marta tidak mempunyai iman seperti itu. Jadi iman Marta adalah iman yang terbatas. Namun setelah berkata demikian, Marta kemudian berkata lagi, "Tapi sekarang pun aku tahu bahwa apapun yang engkau doakan, Tuhan pasti mendengarnya." Mengapa kok Marta berkata demikian adik-adik? Apakah ini menegaskan bahwa Marta mempunyai sungguh-sungguh keyakinan yang teguh kepada Tuhan Yesus? Tidak. Kita tadi sudah melihat bahwa iman Marta adalah iman yang terbatas. Karena itulah
Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, apakah yang menjadi tanggapan Marta? Marta melihat perkataan Tuhan Yesus hanyalah sebuah kata-kata penghiburan saja. Marta tidak sanggup untuk menerobos, imannya tidak sanggup untuk melihat kuasa Tuhan yang begitu besar, yang melampaui apa yang dia bisa pikirkan. Itulah mengapa kemudian Marta menjawab, ya Guru, aku tahu bahwa nanti Lazarus akan bangkit pada saat orang-orang percaya akan bangkit. Nah, dari perkataan Marta ini kita dapat melihat bahwa Marta mempunyai iman yang terbatas kepada Tuhan Yesus. Itulah mengapa kemudian Tuhan Yesus mau memimpin Marta untuk mempunyai iman yang benar, untuk mempunyai iman yang menerobos kemustahilan, bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang mungkin dia bayangkan pun tidak. Itulah kemudian Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu, Marta? Kemudian Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang itu. Adik-adik, apakah ini benar-benar menyatakan bahwa Marta mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, yang sanggup untuk melakukan segala perkara yang besar? Ternyata belum. Nanti kita akan lihat. Ini seperti pernyataan iman yang, ya kalau kita ditanya, apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, percaya. Apakah kamu sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar? Ya, kita percaya. Hanya demikian. Tetapi dalam waktu itu Marta belum mempunyai sungguh-sungguh bayangan bahwa Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus. Tetapi dalam petualangan kita akan melihat mengapakah Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa dialah Allah, dialah sumber hidup, dia yang mampu membangkitkan orang mati sehingga dia tidak akan mati lagi. Tetapi ada kuasa yang jauh lebih besar, bahwa Tuhan Yesus akan mengalahkan maut supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak mati selama-lamanya, tidak dibuang ke dalam neraka, namun beroleh persekutuan yang benar dengan Tuhan di surga. Itulah hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang nanti akan mengalahkan kematian. Itulah mengapa bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Adik-adik, berbahagialah kita yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, karena kita beroleh hidup yang kekal. Setelah itu, Marta ke rumahnya memanggil Maria. Dan Marta berkata, Guru memanggil engkau. Setelah itu Marta pun pergi, meninggalkan rumahnya. Orang-orang yang ada di rumah itu mengira bahwa Maria akan pergi ke kubur Lazarus untuk meratapi Lazarus di sana. Maka orang-orang itu pun mengikuti Maria pergi. Ternyata Maria pergi kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria mengatakan hal yang sama kepada Tuhan. Guru, seandainya engkau ada di sini, maka tentulah saudaraku itu tidak akan mati. Tuhan Yesus begitu sedihnya, adik-adik. Mengapa? Tuhan Yesus melihat betapa beratnya, betapa rusaknya kuasa dosa, kuasa maut yang membuat orang itu menderita. Tuhan Yesus sangat-sangat sedih. Adik-adik, namun seperti yang sudah dikatakan tadi, Tuhan Yesus akan mengalahkan kuasa maut. Dan Tuhan Yesus dikuasai oleh keinginan yang besar,
untuk mengalahkan maut itu. Jadi sekali lagi Bapak katakan, berbahagialah setiap orang yang beriman kepada Kristus, karena kematian tidak akan menguasainya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau menganugerahkan anugerah yang besar melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, namun akan beroleh hidup yang kekal, memperoleh persekutuan yang indah dengan Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami menguatkan kami ketika kami menghadapi berbagai-bagai kesulitan hidup. Masalah yang terbesar dalam hidup manusia, yaitu kematian, Tuhan Yesus telah kalahkan. Demikian juga Engkau akan menolong kami untuk kami menjadi orang-orang yang berkemenangan, untuk kami menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah-Mu. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya disampaikan, diunjukkan kepada Engkau, Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keila ini orangnya tidak sabaran, sama seperti Marta dan Maria. Kalau disuruh menunggu, terlalu lama rasanya. Kesal sekali. Perhatikan waktu Allah. Seringkali Dia memiliki tujuan mulia ketika segala sesuatu tampak terlambat. Benar juga sih. Hanya karena Yesus tidak cepat-cepat datang, bukan berarti Yesus melupakan kawan-kawannya di Betania. Jangan ragu anak-anak. Kristus pasti bangkit menolong umatnya bila sudah tiba waktunya. Dan acap kali waktu yang telah ditentukan itu adalah saat terburuk bagi manusia. Saat pengharapan sudah lenyap, saat diri sudah hancur lebur. Supaya manusia tidak sombong dan mau bergantung kepada Allah tentunya. Maukah kita berjalan sesuai rencana Allah yang disamakan dengan orang berjalan di saat matahari terang? Memang firman Tuhan adalah terang yang memimpin perjalanan hidup manusia. Maukah berjalan dengan pedoman firman yang besok sampai Yohanes 11 ayat 17 sampai 33?